Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Reni Elgita Librando Nasution, dalam channel YouTube kami, YNR Farms. Baiklah, ini alhamdulillah sudah masuk video uploadan yang kelima ya. Sekarang kita mau bahas nih tentang vaksin. Banyak banget kan teman-teman yang beredar vaksin yang macam-macam gitu kan. Jadi kita kupas deh. Sekarang gini, ada tuh masuk ya pertanyaan bilang, dokter, kalau misalnya aku sudah terkena COVID nih, terus itu bener ya harus vaksinnya 3 bulan. Dulu kan 3 bulan dok. Terus sekarang kok bisa katanya langsung? Nah itu kita bahas. Jadi gini, vaksin itu sebenarnya boleh langsung ya, walaupun kita sudah terkena COVID itu bisa vaksin. Nanti bahaya dok. Enggak, saya kemarin saya udah cerita ya di video sebelumnya, itu saya kena positif COVID. Nah belum sampai 3 bulan itu saya vaksin. Tapi kenapa dok kok bisa ada peraturan yang bilang sebelumnya itu 3 bulan? Jadi gini, vaksin itu kemarin kenapa 3 bulan, cakupan datangnya vaksin itu ke Indonesia itu kan belum banyak distribusinya. Nah sementara harapan dari pemerintah kita ingin macam-macam daerah itu harapannya dapat sebaran untuk dilakukannya vaksin. Untuk mensiasati tersebut vaksinnya diberi dalam jangka waktu, jadi diprioritaskan dulu siapa-siapanya gitu. Jadi terkait ketersediaan vaksin ya. Nah kalau sekarang kenapa kok bisa langsung, itu karena sudah ini vaksinnya sudah banyak nih datang ke Indonesia, jadinya bisa untuk dilakukan vaksin langsung bagi penyintas COVID tersebut gitu. Itu terkait vaksin ya. Oh iya, ada juga yang nanya, oh iya dok, setelah vaksin itu gimana? Saya nggak mau vaksin dok. Itu nanti ada yang ini demamnya sampai menggigil dok. Terus juga sampai mencret, sampai bahkan ada yang bilang mati dok. Lah pas kita tanya, itu siapa yang bilang? Katanya sih dok. Nah gini, itulah pentingnya kenapa kita harus mencari tahu dulu sumbernya, dikaji dulu, ditelaah. Jangan berdasarkan katanya. Oke? Nah jadi gini, mungkin teman-teman saya mau jelaskan sedikit tentang kejadian setelah vaksin. Itu dinamakan KIPI, kejadian ikutan paksa imunisasi. Jadi vaksin itu sama dengan imunisasi teman-teman. Sama saat kita mengimunisasi anak kita, anak bayi ya. Nah setelah imunisasi kan ada tuh yang demam. Loh bayi si A demam, aku nggak demam tuh dok bayiku. Nah jadi si vaksin ini kerja kan di banyak jaringan tuh di seluruh tubuh ya. Kalau misalnya dia di jaringan mana yang dia misalnya nggak kuat atau misalnya memberikan respon gitu ya, memberikan respon, jadi tergantung dia di pusat yang mana gitu. Misal dia di salah satu namanya pusat bradikini, nanti jadi nyeri gitu kan, atau di pusat yang panas dia jadi panas gitu, jadi pegal-pegal gitu. Beberapa jadi sampai mencret tuh ikutan kejadian ikutan pasca imunisasi dari si vaksin. Kapan dok? Itu nanti kita apa aja dok yang dilakukan? Jadi nggak usah panik teman-teman. Kalau misalnya dirasakan demam, silahkan dicek ya di termometer dulu. Jangan lupa di termometer dulu. Kalau suhunya di atas 37,5 mulai demam kan? Nah dilakukan penanganan dasar dulu. Jangan langsung diminum paracetamol. Atau malah ada yang berpikir, oh biar nggak demam saya minum paracetamol aja deh dok sebelum imunisasi. Jangan ya, jangan. Jadi harus kalau kita langsung minumin paracetamol, itu vaksinnya nggak bekerja maksimal teman-teman, terganggu dia, malah respon tubuh kita terganggu.
Padahal kan kita tujuannya vaksin biar si tubuh kita, pasukan tubuh kita, kekebalan tubuh kita itu biar kenal sama yang mau dimasukkan dari si vaksin tadi kan, biar kenal, oh ini ada si derivatnya virus corona nih gitu. Jadi jangan diberikan dulu paracetamol, paling enggak sekitar 24 jam, sekitar 24 jam deh dari kejadian vaksin, baru boleh dikasih paracetamol. Tapi itu pun paracetamol dilihat dulu ya, tadi kan dicek termometernya. Kalau benar panas, suhu panasnya kita itu di atas dari 37,5 gitu. Kalau sakit kepala, tenang teman-teman, paracetamol itu dia punya fungsi hebat nih. Jadi selain anti panas, dia juga anti nyeri. Nah, sebenarnya minum paracetamol itu dia juga bisa meredakan sakitnya ya. Kalau dia mencret, ya penanganan dasar dulu, atau diare tadi penanganan dasar dulu aja. Minum Oralit ya. Bisa beli saset, bisa juga bikin sendiri gampang banget kok. Satu gelas air hangat ya, masukin 1 sendok makan gula putih, gula pasir, terus masukin lagi, tambahin garam setengah sendok teh, diaduk deh. Nah itu dijadi larutan Oralit ya. Nah, kalau malas untuk buat keluar. Itu terkait tadi si kejadian ikutan vaksin ya. Nah, janganlah sampai berpikir nanti karena itu akhirnya nggak bervaksin. Nah, jadi gini, vaksin itu sebenarnya untuk masuk izin edar ke Indonesia dia sudah melalui uji BPOM teman-teman, dan juga dikaji sama MUI. Insya Allah dia juga udah kategori aman dan halal. Jadi nggak usah ragu lagi ya untuk vaksin. Silahkan, itu hak Anda. Yang jelas, kalau kita itu sama kayak imunisasi ya, kayak misalnya imunisasi campak gitu kan pada anak-anak itu, atau imunisasi polio, DPT, TBC gitulah. Nah, kalau dia sudah dikenalin dulu sama si virus yang tadi atau zat untuk mengenali si penyakit polio, campak dan lain-lainnya itu, otomatis si anak yang nanti terkena penyakit itu dia dampaknya tidak sampai yang mengerikan. Bahkan karena itu uji coba vaksinnya sudah lama sekali, alhamdulillah yang telah melakukan vaksin itu semakin banyak cakupan yang telah melakukan vaksin itu, angka kejadian polio pun, salah satunya contohnya polio ya, angka kejadian polio pun itu menurun drastis gitu. Nah, jadi sebisa mungkin kalau menurut saya sih kita bentuk imunitas komunal atau yang dinamakan daya tahan tubuh dari suatu komunitas. Semakin banyak yang vaksin, semakin banyak juga kekebalan tubuh yang terbentuk. Nah, si wabah ini kan kategori baru ya, dia baru sekitar 2 tahunan nih teman-teman. Cuman angkanya itu merebaknya cepat penyebarannya. Terkait yang prokes ABCDZ-nya itulah yang kurang mumpuni ya. Jadi kita mikirnya gini, ini sudah diteliti juga loh teman-teman ya, teman-teman saya yang spesialis itu saya tanyakan juga pada beberapa studi kasus dalam suatu daerah tersebut dilakukan dengan tidak dilakukan vaksin itu jauh sekali angka perburukan dari terjadinya COVID. Ingat ya, jangan lupa ingat, divaksin itu bukan berarti pasti kita tidak terkena corona. Sama juga dengan imunisasi divaksin campak pada anak-anak itu pasti kita tidak terkena campak. Bukan seperti itu ya. Jadi itu nggak kayak gitu analoginya. Jadi divaksin itu dia untuk bantu si daya tahan tubuh kita, vaksinnya kekebalan tubuh kita itu untuk lebih mengenali. Jadi misal datang si virus corona tadi ke tubuh kita, nyerang tubuh kita,
Tapi tubuh kita itu langsung tahu, oh ini yang kemarin dimasukin nih lewat vaksin, aku kenal, ini si virus corona gitu kan. Nah, dia udah siap pertahanan tubuh kita. Jadi walaupun kena, itu harapannya tidak sampai yang parah yang harus membutuhkan penanganan di rumah sakit gitu. Harapannya seperti itu. Ayo semangat kita vaksin ya. Buang deh itu anggapan-anggapan yang macam-macam tadi, kan sudah dibahas sedikit banyaknya ya. Mungkin tentang terkait vaksin sedikit itu yang dibahas dari kita. Nanti kalau misalnya ada masukan atau ada pertanyaan, boleh masuk ke channel YouTube kami YNR Farms, jangan lupa ya. Nanti bisa kita bahas, atau ada yang mau ngasih solusi lagi, dok tentang tema ini dong, pengen tahu nih gitu, boleh ya, boleh sekali, saya dengan senang hati menerima. Terima kasih banyak atas perhatian dari teman-teman untuk masih mau dengar dan berkunjung ke channel YouTube kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya, karena manusia itu tempatnya salah, yang maha benar itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi saya pesan sama teman-teman sekalian, ayo kita ikut vaksin ya. Buang anggapan-anggapan tadi yang tentang nanti bahaya gini, bahaya gitu, kan sudah dibahas ya. Jadi semangat, kita vaksin, kita bentuk komunitas imunitas komunalnya ya, biar bisa insya Allah mudah-mudahan wabah ini cepat selesai. Jangan lupa prokesnya ya, diketatkan lagi sebisa mungkin, kalau nggak perlu nggak usah keluar-keluar dari rumah ya. Buat yang sedang menderita sakit COVID, insya Allah semoga cepat sembuh, baik yang isoman maupun di rumah sakit. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.